mereka ikut turun. Mereka tidak berpikir saya dapat apa, apalagi mikir nanti kalau menang merdeka gue jadi TNI, kita bisa jadi pangkat perwira. Enggak. Yang penting gimana caranya negara itu merdeka. Tanpa berpikir, bahkan mereka sendiri udah berjuang taruhan nyawa, ngeluarin juga materi yang dia punya untuk membantu masyarakat yang terkena serangan Belanda bisa pulih obat-obatannya, membeli makannya dan sebagainya. Itu yang luar biasa di zaman kemerdekaan. Kita jangan kalah ya, jangan kalah di masa sekarang. Kemudian Orde Lama, nah ini setelah kemerdekaan ya, membantu pemerintah dalam program-program pembangunan nasional pasca kemerdekaan melawan penjajah Belanda dan mengembangkan masyarakat. Contoh Palang Merah Indonesia. Saat pergerakan setelah proklamasi, agresi kedua kan masuk nikah, ya Pak ya. Tentara nikah masuk, dibonceng oleh tentara Belanda, ingin kembali berkuasa, menganggap Indonesia belum diakui, ada sudah proklamasi. Nah, di sini relawan yang menonjol adalah Palang Merah Indonesia, karena ternyata korban-korban berjatuhan akibat ulahnya nikah ini banyak sekali yang terkena dari para masyarakat Indonesia. Kemudian di Orde Baru, ini rata-rata lahir, ada yang lahir tahun 95 di sini. Ada yang lahir tahun 95? 90? 70? Bapak? Kalau Bapak jangan ada ini bisa 10. Jadi kalau kalian tidak tahu, Orde Baru di era tahun 70, 69 ya, sampai dengan 98, masa pemerintahan Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Ini ada fotonya. Beliau sangat-sangat fokus kepada pembangunan di seluruh Nusantara. Kita tidak usah lihat kelebihan kekurangan Pak Harto, tidak usah. Setiap masa pasti ada orangnya dan setiap orang pasti ada masanya. Ketika Pak Harto memimpin fokusnya pembangunan nasional, maka ada yang namanya ibu-ibu PKK. Tahu nggak PKK? Jadi ibu-ibu itu dididik, dilatih, diberi keterampilan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jadi bukan bapak-bapaknya aja, betul ya? Nah, kemudian sekarang setelah 98, tahu 98 ada kejadian apa? Nah, yang muda-muda Pak, saya enggak mohon tidak jawab kalau yang senior. Yang muda-muda, tahu nggak di tahun 1998 itu ada kejadian apa, peristiwa di dalam negara kita? Petrus, bukan, Petrus 98, tempat di tahun 98, ada yang tahu? Luar apa? Bapak lahir tahun berapa? 84 tahun 98 berarti umurnya 14 tahun. SMP 14 tahun. Sudah tahu? Ada kejadian apa Pak? Pembangunan terus reformasi. Oke. Pembantaian etnis apa yang dibantai? Cina. Kenapa? Salah. Salah nggak etnis yang dibantai itu? Tidak salah. Yang bantai siapa? Orang kita juga. Nah itulah. Saya katakan 98 itu momentum titik balik negara kita. Karena di situ demo mahasiswa yang sekarang dari bapak-bapak kalian itu, kayak yang di TV Adiana Pitupulu, Budiman Sujatmiko, itu tokoh-tokohnya reformasi. Yang kemudian sekarang mereka aktif di partai politik. Dan katanya partai politik menguasai negara. Nah, inilah orang-orang inilah dulu yang menggemparkan dunia internasional dengan menggunakan kekuatan mahasiswa, demonstrasi, bakar-bakaran, pembantaian etnis, akhirnya ditunggangi oleh kelompok pembantaian etnis yang kurang manusiawi itu, nggak ada kemanusiaannya. Terjadilah chaos, kerusuhan, hampir di seluruh Indonesia, terutama di Jawa, Sumatera, ya. Kenapa? Karena mereka para mahasiswa didorong keinginan untuk menegakkan demokrasi Indonesia. Makanya tadi saya katakan, jangan kita bicara kelebihan kekurangan Orde Baru, Pak Harto. Tapi nyatanya tahun 98 ada demo, akhirnya Pak Harto lengser. Karena Pak Harto menjabat tuh hampir 32 tahun jadi presiden, ya. Nah akhirnya terjadi demonstrasi, nah masuklah masa reformasi. Nah reformasi
membela hak asasi manusia, kemudian demokratisasi Indonesia, transparansi dan keadilan sosial. Nah, ini sebenarnya organisasi-organisasi ada ICW, kemudian ada Kontras, kemudian ada Gerakan Indonesia Mengajar. Ini gunanya apa? Supaya negara kita itu semakin baik. Indonesian Corruption Watch itu juga berharap agar tingkat korupsi turun. Namun nyatanya tetap, karena itu kembali lagi tadi sampai bilang apa, Mas? Sampai bilang apa? Kenapa korupsi belum turun? Karena tadi sampai bilang apa? Itu manusiawi, nggak bisa. Kalau saya bilang nggak bisa manusiawi. Itu sama juga merampok negara. Ya, makanya tadi saya katakan partai politik sekarang yang menguasai negara. Kita lihat semua pejabat yang korupsi. Mereka latar belakang partai politik bukan? Partai politik. Tapi kita nggak usah ikut-ikutan bapak-bapak itu, ibu-ibu itu yang melakukan korupsi. Kita generasi muda harus lebih baik dari mereka. Setuju nggak? Sanggup nggak? Apalagi Anda semua di sini duduk sebagai relawan. Saya ingat, saya doakan ada yang jadi menteri di sini. Saya doakan ada yang jadi bupati. Saya doakan ada yang jadi wali kota, jadi camat, pokoknya jadi pemimpin di negara kita. Saya akan tagih janji kalian semua di depan saya hari ini. Ketika Anda adalah bupati, saya akan monitor. Maksudnya saya nanti saya berpensiun jadi TNI. Saya akan hitung-hitungan kepada kalian. Bupati, saya dengar bupati Pangandaran, bupati mana Ciamis. Itu belum masuk Pak, belum ikut IDM juga tahun 2024. Nah ini berarti masalah saya ini. Saya lihat ada masalah nggak tuh? Enggak. Aduh bupati mah bagus, datang mau Pak makan sama rakyat. Rakyat kalau apa langsung disikapi, langsung tidak lanjuti. Saya datang, saya akan tidak tanya. Mana Pak Bupati? Dari mana Pak? Udah, saya bilangnya dari Pak Sigit. TNI Angkatan Udara. Dari mana itu? Bilang, mau minta waktu 2 menit saja. Oh baik Pak. Silakan Pak masuk. Pak Bupati, ingat saya. Oh Pak Sigit ya. Saya nggak lama-lama. Saya hormat. Teruskan. Saya bangga dan hormat kepada Bapak. Tetapi ketika saya dengar bupati ini melakukan kong kali kong dengan pihak pengusaha atau dengan masyarakat yang ingin mengambil keuntungan di wilayah, padahal itu merusak lingkungan, saya akan datang juga. Saya tanya, benar bupati ini? Benar Pak, dulu mabuk Pak, bang gini. Mabuk di tempat Pak, dulu Pak. Pak sudah lihat datanya. Ya Pak, dia pernah ikut pelatihan IDM. Pak, saya mau ketemu. 15 menit saya ketemu. Saya tahu bupati kemana sumpahmu, kau tanggung jawab kepada Tuhanmu dan pada alam Indonesia ini. Saya akan doakan kamu cepat sadar. Kalau tidak, alam yang berbicara pada kamu. Terima kasih. Ingat, saya akan kejar. Siapa? Ini saya bicaranya bukan kepada Anda saja, kepada semua peserta pelatihan yang saya bina. Saya akan ngomong, jadilah kalian manusia-manusia yang berubah. Kenapa? Ini era kalian, era generasi Z. Era generasi muda, bukan era saya lagi. Makanya saya bingung di TV udah tua kok masih ngomongin politik. Mana kesempatan generasi muda? Gibran naik itu bilang mengangkat konstitusi lah. Kalau dia mengenai konstitusi, toh kenapa presentasi dia tertinggi? Betul apa betul? Di sini budaya kita sudah hancur. Budaya apa? Legowo. Tahu bahasa Jawanya legowo? Mau menyerahkan dengan sukarela kepada generasi berikutnya untuk melaksanakan tampuk kekuasaan negara ini. Kalau tidak ada pemuda, Indonesia belum merdeka. Betul atau betul? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kenapa saya katakan kalau tanpa pemuda, Indonesia ini tidak proklamasi? Siapa? Angkat tangan. Kasih hadiah lagi. Ayo, ya silakan. Yang jelas. Kenapa? Saya bilang tanpa pemuda saat itu tidak proklamasi. Siap, mohon disampaikan. Karena kan di masa prakemerdekaan pada saat itu para pemuda, para santri, para pelajar, para mahasiswa lah yang sangat berperan untuk prakemerdekaan. Terus apa lagi?
Bila bicara proklamasi, bukan masalah perjuangannya. Kenapa kalau tidak ada pemuda tidak ada proklamasi? Karena yang saya ketahui, ketika di zaman proklamasi, sebelum proklamasi, mereka atau presiden yang pertama masih disebut kalangan pemuda, dan beliau merekrut dan mempergerakan kalangan muda. Ya, siapa lagi? Ya, sini Kang. Pakai mic biar kelihatan. Makasih ya, tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Siapa namanya? Sorry. Makasih Mas Sorry. Ayo, berdiri aja Kang di situ. Ya. Mohon izin, saya tinggal dari Alfa Rescue. Karena yang memaksa terjadinya proklamasi, saya lupa namanya. Itu adalah para pemuda. Yes, tepuk tangan. Cukup. Bagi dua ya. Buat nanti beli takjil. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi, saya katakan kenapa tidak ada legowonya dari orang-orang tua tersebut yang muncul-muncul di TV ya. Saya nggak mau peduli, saya tidak memihak pada siapapun. Dari tiga paslon saya tidak memihak siapapun. Karena kami TNI netral, kami prajurit TNI polisi tidak boleh mencoblos. Karena kami tegak lurus pada negara, melaksanakan keputusan politik negara, bukan keputusan politik partai politik. Ingat, TNI dan kepolisian memegang marwah merah putih demi kedaulatan negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Jadi betul, dulu Pak Karno mau memproklamasikan itu masih ragu sejarahnya, masih menunggu janjinya Jepang. Yang katanya membantu proklamasi Indonesia, nyatanya pepesan kosong. Yang bisa membaca adalah pemuda itu namanya Soekarni, yang memaksa akhirnya ada peristiwa Rengas Dengklok. Disitulah di rumah siapa menyusun proklamasi, di mana? Bukan di Rengas Dengkloknya rumahnya siapa? Bukan. Tahu rumah yang disinggahi Soekarno diculik oleh pemuda dari Jakarta di Rengas Dengklok ada di rumah seorang Tionghoa. Tionghoa yang mendiakan dirinya masih ada itu. Silakan kalau ada punya waktu, punya duit, main ke sana. Itu ada masih menjadikan monumen. Seorang Cina, seorang keturunan Cina, etnis Cina, Indonesia itu berjuang dan menyediakan rumahnya untuk tempat merumuskan naskah proklamasi. Jadi, tolong kepada adik-adikku semua, saudara-saudara sekalian, kalau ada yang mengatakan kemerdekaan ini hanya diperjuangkan oleh sekelompok orang, umat agama tertentu, itu salah besar. Semua perjuangan kita untuk merebut kemerdekaan adalah dari semua lapisan masyarakat, tidak mengenal suku, agama, ras, dan antar golongan. Paham ini? Jadi kalau Anda yang mengatakan, oh ini yang ini orang Kristen baik, tidak, kamu berani banget. Tidak, semua berjuang. Dan banyak sejarah yang sering dilupakan bahwa tokoh-tokoh dari Tionghoa itu banyak menjadi korban dari Belanda, dipenggal kepalanya, diseret badannya, dipecah kakinya, diseret kuda ke sana, kepalanya diseret kuda ke sana, karena membela pejuang-pejuang Indonesia untuk bisa bertahan melawan kolonial Belanda. Pahlawan juga bukan pahlawan. Di sini ingin saya sampaikan bahwa itu semua merupakan budaya Indonesia, budaya asli Indonesia, yaitu suka tolong menolong. Ya, jangan budaya netizen ya, yang suka mencaci maki. Ini pasti pada sering nonton Instagram, ada ya punya Instagram, ada punya Facebook ya, ada kan? Seringkali netizen ngomongnya lebih sadis ya, makanya disebut maha benar netizen Indonesia. Nah itu jangan ikut-ikutan dan jangan pernah tangan gatal untuk mengetik, mencaci maki, apalagi mencaci maki pemimpin kita. Itu tidak pantas dan itu pertanggungjawaban kita kepada Tuhan dan kepada Allah. Nah, lanjut. Kemudian peran relawan. Nah ini saya akan buktikan. Muhammadiyah pada tahun 2012 sudah didirikan di Jogja.
organisasi sosial keagamaan. Perannya apa? Membantu perjuangan. Perjuangan kan? Kepentingan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini Christelle Ambon Oxford didirikan di Ambon 1917. Organisasi sosial keagamaan Kristen. Kesukuannya juga Ambon, membantu perjuangan. Pokoknya W. Pati Yasina, orang Ambon Kristen. Tadi ini orang Jawa Islam. Nahdlatul Ulama didirikan di Jawa Timur 1926. Organisasi sosial keagamaan membantu mempertahankan kemerdekaan dari Belanda dan dilakukan melalui resolusi jihad RI 1945, mendirikan banyak pesantren atau sekolah Islam. Tokohnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian Palang Merah Indonesia ini bersifat gabungan dari segala kesukuan, agama dan latar belakang pendidikan. Membantu apa ini? Korban perang. Tokohnya di sini Cornelis Lefranc Sendu, orang Kristen. Buktinya masih ada nggak Muhammadiyah? Masih ada nggak NU? Ini mungkin sudah tidak ada karena ini seiring sejalan mungkin bubar. Palang Merah Indonesia masih ada nggak? Berarti sudah lama atau baru kemarin? Sudah lama. Sudah lama. Mengapa mereka meskipun latar belakang agama, kesukuan, tapi kok mau menjadi relawan? Apa? Karena dari jati diri bangsa Indonesia. Jadi kalau Anda semua di sini duduk mendengarkan ocehan saya, kemudian hanya memahami sepenggal bahwa apa ikutan aja relawan, itu mama buat apa ini? Kalau urusan main ngurusin takdir, nah kalau ada yang susah kan sendiri lah. Tadi rumah TPL, tapi ngurusin takdir dulu lah. Padahal itu udah sekarang. Rumahnya udah hancur, udah jatuh. Saya masih mikirin takdir, gimana caranya aku bisa buka puasa gratisan. Itu namanya kan bukan relawan dan malu nggak sama para leluhur kita itu? Malu lah. Karena harusnya kalian berterima kasih, termasuk saya harus berterima kasih kepada mereka tanpa saya memandang agama apa leluhur saya, sehingga saya bisa berdiri di sini dan keadaan nyaman, bisa kenal sama Abang Ali, bisa ketemu pada anak, pada dokter, sama KPI. Berterima kasih seharusnya. Berterima kasih. Lalu wujud terima kasihnya apa? Bukan hanya sekadar duduk manis disuruh sama Kang Bedi sana, jadi Bapak ayo bukan. Tunjukkan prestasi karya bakti Anda semua sesuai dengan jalurnya sebagai mahkotnya. Tunjukkan. Hari ini Pak, siap. Saya mahkot di masjid ini Pak. Apa yang bisa saya lakukan? Wilayah RT sana, tolong hubungkan sampai Pak. Pengerasa buku saya perpanjang lagi Pak sampai sana Pak. Supaya keluarga RT sana tahu supaya minggir, evakuasi. Karena ada tsunami. Itulah ucapan syukur. Tak perlu ucapan syukur. Hormat kelambang NU, kelambang terima kasih ya. Tak perlu itu. Yang diinginkan beliau-beliau para leluhur para sesepuh ini, apa yang sudah mereka lakukan diteruskan oleh kita sebagai generasi muda, sebagai relawan. Makanya saya bilang sekali lagi, Anda semua itu luar biasa. Itu luar biasa betul. Saya ngomong dari hati, bukan asal ngomong saya. Kenapa? Anda semua adalah generasi muda yang peduli pada bangsanya. Betul? Sekarang saya akan kasih ya. Kalau saya katakan siapa kita, jawab Indonesia. Kalau saya katakan Indonesia, jawabnya hebat, wajib kita jaga. Kita coba ya. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Hebat, wajib kita jaga. Kita ulangi sama-sama. Tangannya kaki. Siap? Saya ulangi ya. Kalau saya mengatakan siapa kita, jawabnya adalah Indonesia. Ketika saya mengatakan Indonesia, jawabnya hebat, wajib kita jaga. Paham? Yang keras dan lantang. Siapa kita? Indonesia. Ulangi lagi. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Kenapa saya gaungkan ini? Ini nilai makna selalu kita gaungkan untuk membangkitkan bahwa kita di Indonesia. Indonesia
Ketika Anda dari Garut, ketika masuk di Jogja, Pak, saya Indonesia. Ambon, Pak, saya Indonesia. Tapi lain saya di Garut, keturunan Bapak Ibu Garut. Tapi saya Indonesia. Dengan demikian Anda merasa semua adalah rumah kita sekalian. Makanya nanti kita lihat lanjut. Relawan. Tadi yang lanjut. Yang kekurangan. Nah ini gimana? Yang kekurangan. Nah, keterbatasan jumlah dan keterbatasan menjadi relawan itu terbatas. Ada peristiwa kejadian di Sulawesi Tengah, tahu yang likuifaksi, yang seorang bapak nangis berhari-hari menyesal karena habis nganterin anaknya ulang tahun, kasih hadiah anaknya perempuan ingin tas sekolah. Terus tiba-tiba bapaknya kembali ke tempat kerja sore hari. Ketika baru sampai di tempat kerjanya, ada berita daerah rumahnya hilang, tenggelam bersama anak-anaknya. Ingat kasus di tsunami Aceh? Ya, ada orang masih di laut kayak di sini, tiba-tiba hitungan jam hilang, keluarganya terpecah-pecah dan sebagainya. Di saat itu, bahkan TNI Polri banyak menjadi korban juga, karena waktu itu sudah mana-mana. Termasuk junior saya ada yang hilang, seorang letnan 2 dan 3 bintang hilang, karena dia memang tugasnya lagi belanja logistik pengamanan. Karena kita di Lanut, sempat Iskandar Muda, dia belanja dekat logistik yang dekat pesisir langganan kita yang murah. Ya, tiba-tiba bencana itu hilang. Begitu banyak korban, begitu banyak material yang hilang, mati kota itu. Relawan di sana juga ada yang gila. Maka didatangkan relawan-relawan dari luar Aceh, dari luar Sulawesi Tengah. Nah, maka dari itu Anda semua jangan pernah mengatakan, itu mah di Makassar, itu mah di Bandung. Saya kan tidak orang Manado, ngapain itu mah Jogja aja. Jangan pernah mengatakan itu. Sekali lagi, ketika Anda mengatakan dirinya Anda sebagai relawan, ingat, ketika Anda diminta, Mas, punten ya, bisa bantu karena ini mau Jogja, bantu. Oh siap, saya pamit dulu sama Pak Ustadz di sini. Saya akan berangkat menunaikan tugas membantu saudara saya di Jogja. Pernah nanya nggak, Pak? Saya mau Pak, tapi yang saya tolong agamanya kayak apa? Begitulah. Berangkat kalian, Pak. Tapi di sana saya bantu pasti Mas. Nanti gabung dengan teman-teman dari kecamatan kita berangkat ke Jogja. Bantu di sana kurang ini. Jangan lagi berpikir, aku makan apa nanti di sana? Aku dapat apa? No. Nih. Karena ketika ada mengatakan relawan, berarti Anda siap terjun, bahkan nyawa Anda pun sekalinya menjadi relawan. Paham ini? Mampu nggak? Mampu nggak? Kok ada yang ngantuk-ngantuk? Mampu nggak? Takut apa enggak? Tidak yakin? Bahkan pernah banyak kejadian relawan menolong orang, ya menolong orang nih, tapi dia akhirnya menjadi korban. Ya, itu hormat. Contohnya ada kejadian bom yang di Jogja pada saat perayaan Natal. Yang gugur siapa di situ? Bangsa-bangsa dari agama apa? Dari organisasi apa? Yang diamankan gereja apa? Katolik. Bukan karena bangsa hanya bisanya, bukan. Karena dia menyatakan relawan dan saat itu memang lagi ramainya isu teroris. Semua tempat ibadah bukan hanya gereja, masjid juga ada yang dirusak, ada yang dibom. Dan akhirnya pemuda bangsa itu melihat lebih urusan itu dan dia tahu itu badannya sebagai pengaman, sehingga orang lain tidak korban, dia yang gugur. Saya tidak mengatakan meninggal. Maaf, bukan karena saya orang Katolik itu gereja saya, bukan. Karena saya TNI, saya malu sama beliaunya. Saya tidak melihat itu bansernya, tetapi manusia. Aduh, siapa namanya lupa ya? Itu mau mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang lain. Kalau bicara kita surga neraka, masuk surga apa neraka? Masuk surga atau neraka?
ini maaf Tuhan, saya juga bicara kewenangan enggak, saya bicara omongan kita manusia. Tapi kita doakan sampai sekarang namanya diabadikan di salah satu ruang gereja tersebut. Biasanya gereja-gereja itu sama halnya di masjid pasti ada ruangan nama-nama pahlawan atau nama-nama sesepuh di situnya. Aduh saya lupa namanya sih. Rianto. Pak Rianto ini namanya diabadikan sebagai nama satu ruangan di gereja Kota Baru di Jogja. Kalau mau nanti pas ada kesempatan ke sana, kalau Pak Profesi Katolik terbuka, apalagi sampai pakai ageman, pakai bahasa apa, musik, pakai juga kok, maka diterima dengan baik para pastor kan. Para pastor juga pada belajar Islamologi di Al Azhar. Nah, kita tidak pernah membeda-bedakan. Punten pastor, menurut saya dulu, saya mau lihat ruangan yang Rianto. Pasti itu dikatakan saya kebetulan dari Manado di Masjid Pangandaran ini pasti diterima. Ya kemudian saya tapi pastor saya lapar juga pasti kasih makan. Nah jangan kebablasan ya. Baik, itulah kembali ke slide berikutnya tadi. Nah, lalu apa sih kontribusi relawan? Ini lihat di masa sekarang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan disitulah relawan bisa bekerja. Kalau kalian relawan bencana, tentunya di lingkungan bencana. Kemudian ada pendidikan, banyak contohnya. Jangan dikira guru-guru yang berdiri tegak di sawah mengajarkan anak pelosok mereka dibayar. Silakan kita masalah. Masih banyak relawan-relawan yang mau mengabdikan dirinya dengan uang sendiri untuk membantu orang lain, anak-anak di daerah terkecil yang belum dijaga pemerintah untuk mengajarkan berhitung dan membaca. Itulah relawan sesungguhnya. Ya, kesediaan tadi kembali secara sukarela, bahkan mengeluarkan materi yang dia punya. Kembali itu adalah budaya Indonesia, budaya Nusantara. Ada yang orang Eropa di sini? Ada orang Korea? Ada orang Jepang? Orang mana semua? Ayah, ada orang Prancis, Ahmad Jamin. Kita orang Indonesia, ingat budaya yang sudah tanamkan nenek moyang kita. Namanya gotong royong, makanya muncul kita suka sobek. Bineka Tunggal Ika, tantangan dan makhluk. Artinya tahu nggak? Berbeda-beda tapi satu. Satu apa? Satu tujuan negara kita lebih hebat. Tidak memandang suku agama ras antar golongan. Tantangan adalah dia ada satu menjadi kebenaran. Maka kebenaran yang dimiliki maksudnya itulah kebenaran. Tapi ingat, ketika bicara kebenaran pribadi atau kelompok atau golongan, ketika berhadapan di antara bineka, maka harus kembali kepada tunggal ika. Pegang itu, biar negara kita ini akan jaya menuju Indonesia Emas tahun 2045, tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Lanjut. Nah ini ya, jadi setelah kita relawan, tentunya ada yang namanya tantangan dan peluang. Ya, tantangan atau peluang, tantangan dulu kan. Ya, Anan ini beliau ini sarjana studi perbandingan agama. Beliaunya Muslim, tapi belajar tentang Kristen, Hindu, budaya, gitu ya. Nanti akan sedikit nambahkan dari paparan saya. Di sini ada 5 M. Money itu uang, man itu manusianya. Kemudian material itu perlengkapan peralatan, barang-barangnya. Kemudian mesin itu adalah penggeraknya. Ada mesin seperti bisa memproduksi sesuatu atau menjadi alat untuk mencapai tujuan, ya kan? Kemudian metode atau caranya. Jadi kalian semua sebagai relawan harus pegang 5M ini. Pada saat damai, bukan pasar darurat. Saat damai pegang ini supaya bisa meningkatkan keterampilan. Nah di sini tentu ada butuh uang, anggaran. Makanya Anda jadi relawan, harus diorganisir ya. Kang Deddy mana kamunya? Mereka diorganisir sebagai relawan apa ini? Gembala-gembala di bawah naungan organisasi IDA. Nanti IDA yang mencarikan uang untuk membina keterampilan, meningkatkan keterampilan para relawan. Kemudian IDA juga yang ini salah satu metodenya.
Mereka bayar nggak di sini? Bayar nggak? Betul nggak tinggal BKD itu? Dan dia ini dapat makan nggak? Makan bayar? Nggak. Dari mana? Dari berarti tidak yang mencarikan makan atau makan. Jelas ya? Nah ini udah terbentuk tidak sudah melakukan ini. Ini tantangannya nih. Karena tidak juga ada duit, karena tidak. Betul ya intinya. Makanya saya doakan juga yang kalian jadi pengusaha. Jadi big boss. Bukan hanya sekarang Tanjung, Pak JK. 9 naga yang pengusaha. Di antara hadapan saya ini harus ada jadi big boss. Saya doakan ya. Tapi dari rumah saya. Jangan lupa Ida, yang berapa jam? Anda bisa begitu karena Ida loh. Sampai begini karena Ida. Tapi juga karena Tuhan dan karena Anda sendiri. Lanjut. Lalu bagaimana peluangnya? Peluangnya ini banyak. Jadi tidak ini melakukan kegiatan ini mencari penanaman data dari mana saja, bisa dari website dan sebagainya. Kemudian bisa merekrutkan relawan melalui website, teknologi informasi yang kita miliki. Kita bisa merekrut, bisa. Kemudian, sekarang saya tanya, ada yang tahu relawan itu datang ini? Hah? Untuk relawan? Atau lewat sini? Relawan ini? Bukan di medsos? Ada? Ada? Yang lewat medsos? Tahunya? Ada kan? Mana angkat tangan? Yang kira-kira tahunya dari medsos? Jadi relawan? Mana? Ada nggak? Oh, diam aja. Ada nggak? Enggak. Oh, diam? Ada? Nah, artinya teknologi HP itu jangan hanya buat nonton-nonton yang nggak jelas sama menghujat yang jelas, tapi jadikan produktif untuk bermanfaat untuk diri Anda dan orang lain, orang banyak. Lanjutnya di sini juga ada kolaborasi. Jadi ada nanti kalau tidak mau latihan pertolongan pertama pada korban bencana, bisa pinjam. Mungkin tidak nggak punya, butuhnya 20, tidak cuma 10 gerak bar, anduk gitu ya. Bisa minjam ke PRI atau apa? Itu urusannya aja nanti. Ketika Anda masih mandiri, ikuti organisasi. Tapi kalau kalian sudah bisa bentuk organisasi, inilah yang kalian lakukan. Kemudian ada penggunaan teknologi jelas. Ingat loh, ke depan banyak profesi yang tidak diperlukan lagi dengan adanya robot. Makanya relawan itu harus berpikir belajar terus tentang teknologi. Ya, jangan chat-chatan, ya, jangan cari TikTokan, ya. Cari bagaimana menolong korban kecelakaan di laut, bagaimana menolong korban yang ada di atas nggak bisa turun karena tangganya hancur. Belajar ada di YouTube, belajar itu semua, bekali diri kalian secara mandiri dengan cara menggunakan media sosial, YouTube, semuanya bisa. Kemudian, nah ini yang penting, diklat. Nanti mudah-mudahan tidak akan berkelanjutannya, Pak. Jadi ya kita doakan tidak akan menyiapkan pendidikan dan latihan untuk rekan-rekan relawan yang lebih spesifik lagi. Mungkin siapa yang minat untuk dapur umum angkat tangan, ya kamu besok latihan. Siapa minat tali temali untuk bikin ansiakan, pinggir, kumpul, latihan. Terus bagaimana memimpin ketika terjadi sesuatu, memimpin masyarakat. Hati-hati. Relawan itu tuntutannya banyak loh. Tidak dibayar, tidak digaji, tapi tuntutannya banyak. Ketika ada kejadian di suatu tempat saya lagi duduk, ya benar karena saya ini sudah terbiasa memimpin ya. Kalau Anda semua mungkin tidak terbiasa, nggak usah canggung. Langsung ambil alih. Bapak Ibu keluar, masuk sana, keluar, berani. Dan sampai semua orang merasa ini sampai cek. Orang terakhir, ada nggak masih tertinggal di rumah? Kalau tertinggal anak kecil, gendong, bawa. Itu namanya relawan sejati, pemimpin yang betul-betul berada di hati nurani. Lanjut. Nah, ini kita bicara relawan, sekarang kita bicara tekanan nasional. Apa sih hubungannya relawan dan tekanan? Sangat-sangat dekat. Bukan ditanya hubungannya apa, baik-baik aja, bukan. Nah, definisi tekanan nasional. Kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keburukan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ya, ini menggunakan istilah yang dirumuskan oleh Lemhanas. Kemudian, apa itu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang kita akan bahas? Di mana di sini ancaman, tantangan, gangguan ini termasuk
Tapi ini bencana yang memungkinkan ada potensi korban manusia dan termasuk korban material. Kemudian bencana sosial, yaitu konflik sosial. Jangan nanti ada bencana sosial di Pangandaran, ternyata provokatornya adalah relawan tidak. Wah, itu urusannya sama saya kan? Selesai. Kamu jangan merasa sudah tinggi itu saya nggak pulang lagi. Apalagi menggabung persatuan Pangandaran, sudah selesai. Apalagi relawan, apalagi saya kasih ceramah nih hari ini. Ya, gimana? Astagata inilah yang sebagai tinjauan, sebagai pengamatan kita dalam ketahanan nasional. Antara lain adalah geografi alam kita ini, sumber kekayaan alam, laut menjadi wisata, alam laut, hasil laut. Kemudian demografi masyarakat di seputaran sini, itu yang perlu kita pertahankan dalam kondisi ketahanan nasional. Kemudian ideologi Pancasila, politik yang saat ini masih carut-marut, tapi nggak apa-apa, kita harus pertahankan itu. Pertahankan bukan carut-marutnya, pertahankan supaya lebih baik gitu loh. Kemudian ekonomi kita pasang surut, beras mahal, nggak usah teriak-teriak, nggak usah demo-demo, cari solusinya gimana? Ya, beras tiap mahal, rokok teh harga 30.000 dibeli, bener nggak? Kemudian sosial budaya. Nah, ini gatra sosial budaya. Ingat ya, Bapak rekan sekalian, kita ini manusia berbudaya. Setuju nggak? Kenapa setuju? Setuju siapa katanya? Siapa yang setuju? Kenapa setujunya? Kenapa? Ya, karena setiap daerah mempunyai budaya masing-masing. Itu contoh kecilnya. Contoh besarnya banyak. Karena Anda dilahirkan karena juga dilahirkan karena budaya. Budaya apa? Pernikahan. Atau kalau nggak nikah bisa punya anak? Maksudnya anak kandung ya, bukan anak angkat ya. Ada lahir manusia baru kan? Kudu antara perempuan dengan laki-laki melalui pernikahan yang resmi yang disahkan di bukan pesisir pantai, bukan ya? Di pemerintah. Kalau agama yang jadi kita budaya yang baik-baik itu melahirkan hidup kita. Makanya kita ini adalah produk budaya baik. Kalau kita produk budaya baik, artinya kita dalam hidup juga harus memproduksi budaya-budaya baik. Jadi relawan, jadi marbot, budaya baik. Sekalipun yang agama diatur, tetapi intinya adalah manusia Indonesia yang berdiri bangsanya, bahwa budayanya dari Sabang sampai Merauke itu menanamkan kebaikan, kita kasih kepada sesama, saling tolong menolong, rukun. Betul nggak? Itulah makanya kenapa ketahanan di gatra sosial budaya menjadi perhatian khusus. Namun sampai saat ini yang kita prihatinkan adalah aspek budaya belum bisa diutamakan, ya, masih digabungkan dengan pendidikan dan kebudayaan. Harusnya ada di Kementerian Kebudayaan sendiri ya. Menurut Abah Ali harus ada. Saya setuju. Kenapa? Karena kalau bicara budaya di situ isinya banyak banget. Mungkin kalah kali dalam pendidikan sama budaya. Budaya itu dari suatu bangsa itu belum ada. Menjadi bangsa itu ada dibunuh oleh sekian banyak orang. Manusia muncul budaya cipta rasa dan karsa. Ingat, budaya itu bukan semata-mata ikut-ikutan, tetapi merupakan hasil pemikiran pola rasa, pola pikir dari setiap manusia yang mempunyai peradaban yang baik. Sehingga kita ini adalah budaya. Makanya budaya kita harus tahu. Budaya kerjasama, budaya jangan budaya korupsi aja. Yang dipikirin itu udah jelas-jelas salah. Bukan budaya Indonesia, cuma budayanya luar sebenarnya. Ya, wayang kulit, wayang golek, atau sok tarian-tarian. Pak, saya mau kalau tarian bisa bencok. Menari itu bukan berarti bencok. Keluasannya nari itu bukan berarti bencok. Kan ada tarian gaya pencak silat, betul lah. Nah, itu yang harus kalian pertahankan untuk ketahanan nasional kita tinggi. Kemudian, nah itu pertahanan keamanan itu tugas saya. Tapi secara
Undang-Undang Pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, setiap warga negara wajib hukumnya untuk membela negara. Secara formalitas lembaga kami TNI dan Polri, pertahanan dan keamanan, kami pertahanan, polisi, keamanan. Tetapi secara esensi, ketika pesisir Pangandaran diserbu oleh tentara X dari mana itu? Ya, jangan sebut namanya ya, nggak enak. Nanti kalau terdengar, misalkan Taiwan enggak, negara X, siapa saja bisa. Percaya nggak? Nanti akan terjadi peperangan di situ. Tentara belum ada turun ke sini, ada paling 1 batalion kurang. Siapa yang menghadapi? Masyarakat, termasuk Anda sebagai relawan. Lanjut. Nah, ini dia. Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan atau ATHG terhadap ketahanan nasional kita apa? Jadi ketahanan nasional kan tubuh kita tadi kondisi dinamis. Diserang nih, ada internal, ada eksternal. Internalnya macam-macam, ada korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, konflik sosial dan etnis. Kemudian tantangannya adalah kemiskinan, ketimpangan ekonomi, ketidakpastian politik. Kemudian hambatannya ketidaksetaraan gender, anggaran terbatas, gangguannya adalah teknologi cyber, perbedaan pandangan politik. Ini yang dari dalam. Dari luar apa? Eksternal. Ancamannya apa? Serangan militer asing, serangan teroris asing, imperialisme ekonomi, krisis ekonomi global, sanksi ekonomi, proteksionisme dagang, intervensi politik asing, dan propaganda asing. Kita sedang alami ya? Sedang nggak? Coba yang belakang, yang diam-diam itu. Kita sedang alami nggak ancaman-ancaman ini? Sedang nggak? Sedang. Sedang alami sejak habis kemerdekaan terus. Tapi berkat Indonesia yang kuat, masyarakatnya, TNI yang kuat, Polri yang kuat, maka ketahanan nasional kita masih bisa kita pertahankan. Sanggup nggak ada semua jadi relawan? Maka dari itu hati-hati juga. Lalu mana kok saya nggak merasa sih ada ini? Nah, ingat, pelaku-pelaku serangan ke Indonesia untuk menyerang ketahanan nasional itu ada 2 pihak nih, 2 aktor, state actor dan non-state actor. Kalau state actor adalah negara, kayak Rusia menyerang Ukraina. Tapi yang bahaya adalah ini nih, non-state actor atau istilahnya proxy war. Sekarang kalau TNI mengenal namanya perang hybrid. Hybrid apa? Kayak dulu habis COVID ada kuliah hybrid, pelajaran hybrid, ada yang lewat online, ada yang lewat kelas online. Sama mobil, ada yang hybrid. Biar mobil hybrid ini bisa isi bensin, bisa isi listrik. Listriknya habis, bensinnya main mesin bensin. Begitu juga sebaliknya, mesin bensinnya habis, bensinnya maka mesin listrik sama saja. Artinya perang sekarang itu udah hebat. Kalau zaman dulu kita dari reaktor 2 sekarang HPU itu bisa menjadi alat medan perang. Percaya? Percaya. Anda marbot ini, oh dia kayaknya pihaknya ke sana, Ustaz itu kiri ini marah, keluarin kan, kemudian keluar masuk apa keluar, dia bikin serang balik lagi. Terjadinya apa? Kalau bicara antar ustaz atau ini pro ustaz ini dijelek-jelekin marah supaya memancing emosi, yang ini saya bukan di ustaz itu kan, saya senang aja. Nah, ini namanya non-state actor. Yang lebih bahaya lagi adalah ajaran-ajaran agama. Silakan sampai sekarang saya prihatin kok. Maaf nih, saya orang Katolik ya. Karena prihatin tuh yang ada komen-komen yang tokoh agama ini dihujat besar-besar. Ini yang model apa? Yang eroknya itu. Tepuk tangan itu. Yang ribut mah kita, yang bunuh-bunuhan kita. Yang tepuk tangan mereka dapat duit. Nah, ini hati-hati. Lanjut. Nah ini ya, relawan nanti bisa penanggulangan bencana, contohnya Greenpeace Indonesia dan Anda semua bisa. Lanjut. Nah ini, sehingga kalian semua harus kolaborasi nih. Yang bentuknya adalah peta helix, di mana ada pemerintah, masyarakat, media, pelaku usaha dan akademisi.
Inilah yang harus, makanya IDA mengundang dari pemerintah, itu salah satunya dari kami TNI, masyarakat Anda sendiri membantu kiri kanan, kemudian dengan dukungan media, masuk ke Google, disiarkan di online maupun offline, kemudian dengan pelaku usaha tidak merangkul pelaku usaha untuk mendukung kegiatan ini. Itulah namanya pentahelix. Dan ada beberapa masukan penceramah kemarin kan dari ahli-ahli bencana, ada yang itu akademisi kita. Jadi pentahelix sudah dilaksanakan. Jadi Anda semua bagian dari pentahelix ini untuk keberhasilan tugas kalian sebagai relawan. Lanjut. Nah, selanjutnya saya udah 20 menit lebih, 5 menit bahkan, akan dilengkapi oleh Mas Anand Khair. Nama siapa? Anand Bahrul Khair. Kepada Mas Anand dipersilakan. Kado. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Baik, sekali lagi kalau boleh kita untuk Pak Presiden. Beliau benar-benar karismatik yang memberikan paparan ceramah terkait dengan ketahanan nasional, relawan dan sebagainya. Beliau mungkin latar belakangnya dari militer, kalau saya latar belakangnya dari sipil. Perkenalkan, nama saya Anand Bahrul Khair. Saya dari Majalengka, jadi kita sama-sama dari Sunda. Ada dari Majalengka di sini? Majalengka ya? Iya, Majalengka betul. Nggak ada dari Majalengka ya di sini ya? Nah, nggak ada baik. Tapi kita sama-sama Sunda, dan saya juga bisa bahasa Sunda. Saya S1 di UIN Bandung. Saya ambil jurusan perbandingan agama. Nah, jurusan perbandingan agama ini mungkin ada yang melihat sedikit sentimen ya, atau pandangannya negatif. Sensitif benar, sensitif. Ada yang bilang jurusan perbandingan agama itu jurusan apa sih? Kenapa agama dibanding-bandingkan? Betul Pak ya? Kadang ada juga di luar itu mikir perbandingan agama ini jurusan kafir katanya, atau jurusan yang menyesatkan. Karena mempertanyakan agama itu hal-hal suci lah, atau hal suci yang tidak perlu dibanding-bandingkan. Pasti Islam itu lebih baik seperti itu. Tapi gimana kita tahu Islam itu baik kalau kita tidak mengenal agama-agama lain? Itu salah satunya. Tapi ada hal lain yang lebih penting. Gimana kita bisa membangun relasi dengan agama lain kalau kita tidak paham mereka? Mereka itu kayak gimana? Natal itu kayak gimana sih? Atau misalkan Nyepi itu kayak gimana? Nah, agar kita tahu, kita pelajari yang seperti itu. Terus lanjut, saya ambil S2 di Belanda. Kebetulan saya ambil konflik agama. Nah, saya juga tanya ya, saya dari kampung di Majalengka, kemudian tiba-tiba saya kuliah S1 di Bandung. Terus tahun yang sama saya beasiswa di Belanda S2. Itu benar-benar di luar ekspektasi saya, karena nggak mungkin mikirnya tuh orang kampung kok bisa kuliah di luar negeri seperti itu. Nah, betul seperti itu. Dan saya juga pernah bahwa adik-adik kakak semua ini, bapak-bapak juga mungkin bisa ada kesempatan untuk mengenal dunia luar, belajar di luar negeri kalau misalkan ada kesempatan. Amin. Di sini saya akan melanjutkan paparan dari Pak Kolonel Sigit mengenai relawan dan ketahanan nasional dari sisi agama yang berbasis kebangsaan. Mungkin sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak sekalian di sini sudah tahu lah sebenarnya apa sih ajaran agama yang mendukung untuk melaksanakan kegiatan relawan. Baik, sebelum saya masuk ke sini, saya ingin tanya terlebih dahulu. Ada nggak di sini yang tahu dalil apa sih sebenarnya dalam Islam yang mendukung kegiatan relawan? Belum? Nah, Bapak suka pura-pura ini. Ayo Pak, Bapak tahu dalil apa yang biasanya digunakan untuk kita melakukan kegiatan relawan? Baik, sudah Bapak. Boleh masuk ke aja dulu. Nah, ini saya menemukan ada 3 prinsip sebenarnya. Yang pertama itu adalah tolong menolong. Yang kedua, cinta kasih kepada sesama manusia, dan yang ketiga ialah ikhlas beramal. Nah, 3 prinsip ini itu adalah menjadi dasar kita untuk melaksanakan kegiatan relawan. Dan apa sih apakah ajaran prinsip-prinsip ini itu ada dalam agama-agama lain? Tentu saja ada, cuma dengan istilah-istilah yang berbeda. Narasinya juga berbeda. Cuma intinya adalah sama, bahwa kita harus melaksanakan kegiatan tolong menolong, kemudian
membantu orang lain karena atas dasar cinta kasih kita kepada sesama manusia. Dan yang terakhir itu adalah ikhlas beramal. Ikhlas beramal ini memang itu urusan kita dengan Tuhan kan ya. Kita tidak tahu bahwa apakah orang itu melaksanakan relawan itu atas dasar ikhlas atau karena ada nafsu lain. Betul seperti itu. Boleh dibaca. Nah ini contoh ayatnya. Mungkin sudah pada tahu ya ayat yang sering digunakan itu yang ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah ini ayat agar kita melaksanakan kegiatan di mana itu menunjukkan sisi tolong-menolongnya. Ketika saya jadi waktu itu 2023 Januari itu saya pergi ke Aceh. Waktu itu kita ada kegiatan teman-teman nilai-nilai kebangsaan di sana selama 2 minggu. Nah di sana kita juga belajar tentang bagaimana pengalaman bencana waktu di Aceh itu benar-benar pengalaman yang luar biasa. Di sana ada satu museumnya ini saya lupa apa ya namanya, museum tsunami kalau tidak salah. Nah di situ kita bisa lihat nama-nama korbannya, kemudian simulasi bencananya itu ada bukan simulasi, apa ya namanya, video waktu tsunami, suara tsunaminya, suara teriakan, suara orang-orang yang waktu itu hanyut itu gimana ya, agak horor waktu itu kan ya, tapi saya takut-takut itu terus sama orang-orang itu namanya tuh agak ya mungkin agak orang yang bikin seperti itu karena mungkin di situ bekas orang-orang meninggal juga waktu di Aceh itu. Nah di Aceh itu saat kejadian kita tahu bahwa banyak orang-orang agama lain termasuk juga mungkin yang menurut kita pun dia ateis tapi dia memberikan bantuan kepada Aceh yang mungkin mereka tahu bahwa Aceh itu dia provinsi yang mayoritasnya beragama Islam dan Islamnya juga cukup kuat seperti itu. Tapi mereka tuh sama membantu, kemudian mereka mengumpulkan dana untuk Aceh, kemudian dikirim ke Aceh. Mereka kirim juga ada tentara juga kan ya, tentara Spanyol tuh dikirim ke Aceh untuk membantu penanganan korban tsunami waktu itu, tsunami dan juga rekonstruksi maksudnya pembangunan di sana. Boleh mas dilanjut aja. Nah ini yang cinta kasih. Ini saya ambil dari kitab Injil ya. Jadi memang waktu saya S1 saya ambil spesialisasi di bidang perjanjian baru atau Injil. Jadi saya belajar Injil itu dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan. Saya baca itu kitab Injil bolak-balik tiap kuliah itu. Karena itu wajib bagi mahasiswa perbandingan agama. Nah, di sini saya bacakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31. Nah, hukum yang pertama ialah agar kita mencintai Tuhan. Hukum yang kedua adalah agar kita mencintai manusia sama manusia, betul. Kalau misalkan kita lihat dalam Islam, ada nggak sih ayat yang seperti ini gitu? Ada nggak? Ada, jelas boleh mas? Nah, ini contoh ayat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. Yang pertama tuh, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah ini, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang aku miliki. Di sini ada dua poin yang sama. Yang pertama ialah agar kita beribadah kepada Allah. Yang kedua agar kita adalah membantu sesama manusia. Jadi kalau misalkan kita lihat Islam dan Kristen itu beda, jelas beda, namanya juga berbeda. Ada Islam, ada Kristen gitu kan ya. Tapi apakah ajarannya secara esensi sama? Banyak kesamaan gitu kan ya. Jadi kita selain belajar apa sih bedanya Islam dan Kristen, kita juga belajar apa sih persamaannya antara Islam dengan Kristen dan agama lain, termasuk Konghucu, Buddha, Konfusianisme tuh, Konghucu, sebenarnya Hindu. Tapi kita juga belajar agama-agama lokal kayak misalkan Sunda Wiwitan, terus kita juga belajar Kejawen dan sebagainya banyak. Nah di sini ayat ini tuh kalau misalkan kita hubungkan dengan konsep Islam itu adalah konsep hablum minallah
dan hablum minan nas. Oke. Nah, ini jadi hablum minallah itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ini pasti sudah sering adik-adik katakan, bapak ibu juga pelajari gitu kan ya di setiap khotbah atau ceramah. Cuma ini hanya kita biar untuk menyegarkan kembali. Nah ini untuk yang masalah ikhlas. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Yang kedua, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Nah ini tadi konsep tadi itu yang tolong menolong, kemudian cinta kasih atau mencintai sama manusia, dan yang terakhir itu ikhlas. Ini agak kurang jelas. Nah ini tuh kalau kita hubungkan dengan tekanan nasional di materi hari ini, itu bisa menciptakan masyarakat tetapi yang religius. Kenapa yang religius? Karena saat kita menolong orang lain, itu sebenarnya kita mengamalkan ajaran Islam itu sendiri, yaitu tolong menolong. Seperti yang tadi diajarkan bahwa kita tolong menolong dalam berbagai hal, khususnya yang kebaikan saja, yang buruk ya itu dosa. Kemudian agar kita peduli pada sesama. Yang ketiga, agar kita solid, harmonis, gotong royong, kolektivis, adil sejahtera, dan ini dalam jadi jangan sampai ada pernyataan bahwa Pancasila dan Islam itu berbeda, atau Pancasila dan Islam itu bertolak belakang seperti itu. Atau misalnya Pancasila dan Islam atau Pancasila dengan Islam itu, kalau bisa dengan Quran ya dibandingkan itu. Pancasila dengan Quran itu bertolak belakang. Padahal sebenarnya Pancasila itu juga sebenarnya dirumuskan oleh para tokoh-tokoh Islam yang mereka itu para pemikir. Jadi masa bertentangan seperti itu nggak masalah sebenarnya. Nah ini saya kutip satu perkataan dari Gus Dur ya. Gus Dur. Nah ini tidak penting apapun agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya agamamu. Begitu juga kalau misalnya kita balik, saat kita mau membantu orang, kita nggak perlu tanya dulu dia agamanya apa. Waktu di Palu, nah saya juga waktu tahun lalu saya ke Palu sekitar 1 minggu. Waktu kita ada kegiatan bersama BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Di sana saya juga belajar masalah waktu itu kan yang tadi perpisahan lempeng itu saya lupa apa ya? Iya, Donggala ya. Ya, waktu Donggala kita juga lihat di sana masih ada apa ya? Kayak bangunan ambles gitu ke bawah itu, wah itu benar-benar apa ya? Kayaknya mengerikan waktu itu. Dan belajar bahwa banyak orang organisasi Kristen waktu itu di sana yang ikut membantu penanganan bencana, ya gitu. Mereka nggak perlu nanya siapa yang mereka tolong itu, apakah mau itu Kristen, mau itu Islam, mau itu Hindu Buddha dan sebagainya. Tidak usah. Nah terakhir saya langsung punya satu video yang di sini ada.